Ya, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang. Eh, Perihal sidang kedua Pak tergugat Bupati Kebumen dan rekan-rekannya seperti apa hari ini Pak? Ya, jadi hari ini kan meneruskan pemeriksaan identitas para pihak gitu ya, karena kemarin turut tergugat Gubernur Jawa Tengah ini kan belum datang sehingga diundang ataupun dipanggil, dan tadi yang datang adalah dari Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah gitu ya. Terus di lain pihak ada beberapa hal yang memang perlu diperbarui, misalnya soal surat tugas itu atau surat kuasa insidentil itu diganti menjadi surat kuasa biasa yang itu dilakukan oleh Bupati kepada Kejaksaan Negeri Kebumen, termasuk ke Ketua DPRD Kebumen. Nah, terkait dengan dua hal tersebut memang hari ini yang saya sayangkan justru para tergugat prinsipal, dalam hal ini Bupati Kebumen ya, Ketua DPRD Kebumen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini tidak datang gitu. Ini saya kira sangat disayangkan, karena media peradilan ini kan sebenarnya bukan soal media menang dan kalah dalam gugatan, tetapi bagaimana mencoba mencari solusi ya, mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Lah, permasalahan apa yang ada di masyarakat adalah permasalahan dengan mengganti nama jalan dan memberikan nama jalan baru. Ini ternyata eksesnya luar biasa, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan surat-surat ya, ada sertifikat, ada KTP, ada surat-surat penting yang lain yang masyarakat ini sebenarnya sangat dirugikan. Oke, hari ini yang mengajukan gugatan itu cuman prinsipalnya itu dua, Kang Juki dengan istrinya, tetapi sebenarnya Kang Juki dengan istrinya ini adalah mewakili sekian masyarakat ya, sekian ratus masyarakat yang dia beraninya baru tingkatan ngomong di belakang. Tetapi untuk bagaimana melakukan action lebih lanjut, dia harus berpikir, karena bagaimana dia harus bersinggungan dengan pemerintah daerah, bersinggungan dengan aparat-aparat yang ada, sehingga memang diperlukan orang-orang yang berani, termasuk untuk menangani perkara ini pun penasihat hukum di Kabupaten Kebumen ini kan ada sekitar 50, tetapi yang bersedia dan mau itu cuma 2-3 orang, dan ini saya kira hal yang disayangkan. Oleh karena itu saya kira dalam kesempatan mediasi nanti yang akan dilakukan, pertama yang akan kami tanyakan adalah kapasitas orang-orang yang nanti akan ikut mediasi. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung terkait dengan mediasi ini, prinsipal ini harus datang ya di dalam mediasi. Berarti Bupati Kebumen, Ketua DPRD, Gubernur Jawa Tengah. Oke, untuk Pak Ahmad Marzuki selaku penggugat, seperti apa tanggapannya Pak? Jadi pada sidang pertama saya ditanyakan masalah izin, karena saya seorang PNS. Lumrahnya itu izin ya hanya hubungan atasan dan bawahan. Sekalipun demikian, saya menghormati majelis hakim yang meminta, saya sanggupi dan saya serahkan surat izin. Tapi berbeda dengan pemberitaan media pasca sidang pertama kemarin yang misalnya saya tidak izin untuk menggugat. Yang jelas saya izinnya adalah izin tidak masuk kantor, bukan izin tidak bekerja, karena saya bisa juga bekerja di luar kantor, dan juga tidak perlu izin untuk menggugat bupati, karena atasan saya juga menekankan bahwa bagi saya menghadiri sidang terkait perkara di pengadilan yang berkaitan dengan saya itu adalah salah satu bentuk kewajiban saya sebagai warga negara, dan sebagai seorang PNS itu harus memberi contoh ketaatan pada peraturan perundangan dengan menghadiri sidang secara langsung, meskipun sudah punya pasal. Oke, untuk sidang lanjutannya kapan Pak? Jadi hari ini karena sudah kemudian dilakukan dengan mediasi. Nah, pada mediasi ini kita diberi waktu 30 hari kerja. Apakah memungkinkan diselesaikan secara mediasi atau tidak? Kalau misalnya dalam prosesnya ada kemungkinan bisa diselesaikan mediasi, waktunya belum cukup, bisa ditambah 30 hari lagi. Tapi kalau misalnya ternyata tidak jalan buntu, mediasi jalan buntu, dicukupkan 30 hari langsung kemudian sidang.
Cuma yang perlu saya tambahkan adalah apa yang disampaikan Pak Betul selaku kuasa hukum. Jadi kalau prinsipnya karena saya sebagai PNS, saya tentu mestinya lebih punya perhatian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya berbeda dengan masyarakat biasa yang mungkin persoalannya persoalan ganti rugi. Bagi saya secara pribadi kalau masalah pergantian identitas dan lain sebagainya, orang saya domisili juga pindah-pindah, pernah pindah keluar daerah ke Kabupaten Bogor 2002, kemudian pindah lagi ke Kebumen 2006, itu ya nggak masalah ganti-ganti seperti itu. Tapi prinsipnya proses itu harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, dalam pemberitaan Bupati selalu mengklaim sudah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, tapi saya belum melihat itu. Makanya itulah saya ingin membuktikan dalam proses